Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heril, kelas MBS 3D dengan NIM 190403003. Tujuan saya untuk membuat video ini untuk memenuhi UAS mata kuliah perilaku konsumen yang dibimbing oleh Ibu Muzayana Jabani, STM. Jadi video ini berisi tentang bagaimana tanggapan saya terhadap video-video yang telah di-share oleh dosen pembimbing di grup mata kuliah sebelumnya. Dari video yang pertama, saya dapat menyimpulkan beberapa perilaku konsumen. Yang pertama yakni perilaku self reward, atau suatu perilaku di mana konsumen yang tadinya ingin membeli satu produk es, meskipun dia sedang melakukan diet, tetapi dia tetap membeli produk es tersebut. Nah, itu dinamakan dengan self reward. Perilaku yang kedua adalah utilitarian function, di mana konsumen yang membeli es krim karena dia tahu bahwa rasa dari produk es tersebut itu unik, sehingga dia bisa memutuskan untuk membeli produk es tersebut. Nah, kemudian perilaku yang ketiga biasa disebut dengan king, di mana awalnya seseorang yang awalnya karena melihat instastory dari temannya sehingga membawa atau bisa mempengaruhi dirinya untuk ingin membuktikan rasa dari suatu produk es krim tersebut yang ada pada instastory yang telah dia lihat. Nah, kemudian setelah dia membuktikan rasa es krim tersebut, sehingga tersimpan pada benak konsumen tersebut tentang keunikan dari produk es tersebut, sehingga dapat mempengaruhi konsumen untuk melakukan pembelian kembali pada produk es yang telah dia buktikan keunikan rasanya. Nah, pada video yang kedua, situ kita dapat menyimpulkan itu bagaimana perkembangan teknologi itu sangat mempengaruhi, terutama pada generasi muda atau yang biasa disebut dengan generasi Z atau generasi milenial, yang tidak dapat dipisahkan dari yang namanya handphone dan media sosial. Nah, kedua perkembangan teknologi ini tidak hanya membawa dampak positif saja, tapi juga bisa justru menjadi bumerang dan membawa dampak negatif bagi penggunanya, seperti kurangnya sosialisasi karena mereka terlalu sibuk dengan HP mereka, dan ada juga seperti penipuan, pornografi dan sebagainya. Nah, dan di video yang ketiga tentang perubahan. Nah, tentu saja kita tahu perubahan ini sudah terjadi pada masa lampau, di mana perubahan itu selalu mengarah ke hal-hal yang lebih baru atau yang biasa disebut dengan modernisasi atau globalisasi. Nah, globalisasi ini juga tentu sangat berpengaruh pada perilaku manusia akibat pengaruh budaya luar yang masuk ke suatu daerah, sehingga mempengaruhi perilaku manusia juga, baik itu dari sisi bahasa, pakaian, yang biasa disebut dengan konsumerisme pada konsumen. Nah, dan di materi kedua, di situ kita bisa menjelaskan bahwa tahapan konsumen dalam membeli suatu produk barang itu tergantung dari kebutuhan dan informasi yang ada pada konsumen. Karena di video kedua bisa kita lihat ada di situ ada seorang wanita yang ingin pergi ke pesta, namun ia tidak punya baju pesta, dan kemudian ia mendapatkan dan mencari informasi tentang toko yang menjual baju pesta yang seperti dia inginkan di internet. Nah, dan di video yang terakhir itu tentang tanggung jawab terhadap konsumen. Jadi suatu perusahaan atau produsen itu tidak hanya melakukan penjualan saja kepada konsumen, tetapi dia juga mempunyai tanggung jawab kepada konsumennya. Dan ada beberapa tanggung jawab yang harus diperhatikan oleh produsen, seperti memahami konsumen dan praktik bisnis yang merugikan kepentingan konsumen dan produsen, praktik pemasaran yang merugikan konsumen, keamanan barang yang dikonsumsi atau dipasarkan kepada konsumen, dan hak-hak konsumen yang lainnya. Jadi
sebagai produsen itu tidak hanya memasarkan barang saja kepada konsumen, tetapi dia juga memiliki tanggung jawab kepada konsumennya. Mungkin itu saja video yang bisa saya buat kali ini. Apabila ada kekurangan kata, itu berasal dari saya sendiri. Sebagai penutup, teknologi itu tidak hanya membawa dampak positif bagi manusia, tapi juga membawa dampak negatif untuk kehidupan manusia yang menggunakannya.